Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya. Masih bersama Ibu Wahyu Triwulandari. Mari kita mulai pembelajaran IPA hari ini dengan penuh semangat. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membuat kunci determinasi dari sebuah kunci dikotom. Nah, apa yang dimaksud dengan kunci dikotom? Kunci dikotom itu berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris yang berlawanan. Nah, bagaimana cara pembuatan kunci dikotom? Yuk kita simak bersama. Kali ini kita akan membuat kunci dikotom dari tumbuhan berikut ini. Yang pertama, lumut. 2 suplir, 3 jagung, 4 kedelai, 5 terung, dan 6 melinjo. Nah, ini adalah contoh dari kunci dikotom. Bagaimana cara pembuatannya? Pembuatannya tidak sulit ya, asalkan kita sudah mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan yang akan kita buat kunci dikotomnya. Nah, dari soal yang tadi, pada kotak yang pertama kita tuliskan semua nama tumbuhan. Nah, tadi ada 6 nama tumbuhan, semuanya ditulis di kotak ini. Yang pertama lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian dari kotak ini kita membuat dua kelompok yang saling berlawanan. Yang pertama yaitu tumbuhan berspora dan yang kedua tumbuhan tidak berspora. Bagaimana cara mengisinya? Tumbuhan berspora, kita lihat di kotak yang pertama tadi, apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan berspora, yaitu lumut dan suplir. Sedangkan yang tidak berspora yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian dari sini kita buat dan kita kasih nomor. Untuk yang berspora, kita beri nomor 1A, dan yang tidak berspora kita beri nomor 1B. Kemudian dari tumbuhan berspora ini kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu berakar sejati dan tidak berakar sejati. Yang termasuk tumbuhan berakar sejati dari dua tumbuhan ini adalah tumbuhan suplir, sedangkan yang tidak berakar sejati adalah tumbuhan lumut. Kemudian kita kasih penomoran di sini 2A dan yang ini 2B. Kemudian kita lanjut ke tumbuhan yang tidak berspora. Tumbuhan yang tidak berspora kemudian kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama tumbuhan biji terbuka dan yang kedua tumbuhan biji tertutup. Nah, dari keempat tumbuhan ini yang termasuk ke dalam tumbuhan biji terbuka yaitu melinjo. Sedangkan yang termasuk ke dalam tumbuhan biji tertutup yaitu jagung, kedelai, dan terong. Nah, kemudian untuk memisahkan tumbuhan-tumbuhan ini, kita buat lagi dua kelompok. Yang pertama berkeping 1 dan berkeping 2. Dari ketiga ini, yang berkeping 1 adalah jagung. Sedangkan yang berkeping 2 adalah terung dan kedelai. Kemudian, untuk memisahkan dua tumbuhan ini, kita buat lagi, yaitu dua kelompok. Yang pertama berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai, dan yang kedua berbunga terompet, yaitu terung. Nah, kita kasih penomoran, yaitu 5A dan 5B. Mudah kan? Cara pembuatan kunci dikotom. Ibu yakin anak-anak semua bisa membuat kunci dikotom dengan mudah. Kita lanjut ya. Nah, dari kunci dikotom tersebut, kemudian nanti kita akan membuat sebuah kunci determinasi. Apa yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi ini adalah suatu kunci yang diperlukan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies.
Nah, bagaimana cara pembuatan kunci determinasi ini? Dasarnya yaitu adalah dari kunci dikotom yang sudah kita buat tadi. Yuk kita buat sama-sama kunci determinasi. Nah, dari kunci dikotom yang kita buat tadi, ini ya, kemudian akan kita tuangkan ke dalam kunci determinasi. Nah, yuk kita simak bersama bagaimana cara pembuatannya. Pembuatannya tidak sulit ya. Yang pertama, 1A. Kita masukkan yang 1A tadi pada kunci dikotom, yaitu berspora. Nah, kemudian kita kasih tanda titik-titik. Kita lihat untuk tumbuhan berspora, ini akan menuju ke cabang nomor berapa? Ternyata cabangnya nomor 2 yang tadi. Maka kita buat di sini di ujung titik-titik ini adalah angka 2. Kemudian 1B yang ini tidak berspora. Kita beri titik-titik, kemudian kita lihat cabangnya menuju ke nomor berapa? Ternyata menuju ke nomor 3. Maka kita tulis 1B bagian ujungnya adalah nomor 3. Sedangkan yang kedua, 2A yang ini berakar sejati. Nah, karena berakar sejati ini tidak ada lagi cabang dan sudah ada nama tumbuhannya, maka langsung kita tulis nama tumbuhannya yaitu suplir. Dan yang B, tidak berakar sejati, karena tidak ada cabang juga, maka langsung kita tulis yaitu tumbuhan lumut. Nah, dari sini kita berlanjut ke nomor 3. 3A berbiji terbuka, kita kasih titik-titik lagi. Karena bagian ini tidak juga bercabang, maka langsung kita tulis yaitu melinjo. Sedangkan 3B berbiji tertutup. Nah, kita tulis angka 4 karena percabangannya ada di nomor 4. Sedangkan yang keempat yaitu 4A berkeping 1. Kita kasih titik-titik lagi dan bagian ujungnya jagung karena tidak bercabang ya. Sedangkan 4B berkeping 2, kita beri angka 5 karena percabangannya menuju ke angka 5. Dan yang terakhir nomor 5A berbunga kupu-kupu. Langsung kita isi karena nggak ada lagi cabang, yaitu kedelai. Dan yang B berbunga trompet. Kita langsung isi dengan nama tumbuhannya, yaitu terung. Nah, mudah kan? Kalau kita pelajari dengan baik, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah. Nah, sekarang kita akan berlanjut. Nah, kita mencoba ke sebuah contoh soal. Contoh soalnya yaitu berdasarkan kunci determinasi di tumbuhan tersebut, tentukan kunci determinasi tanaman kedelai. Nah, kita lihat dulu tanaman kedelai di mana ya? Tanaman kedelai ada di 5A. Nah, bagaimana kita merunutnya? Yang pertama kita perhatikan dulu. Apakah kedelai itu berspora atau tidak berspora? Nah, ternyata tumbuhan kedelai tidak berspora. Maka di sini adalah 1B. Kita tuliskan di sini 1B. Kemudian 1B ini berujung pada nomor 3. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 3. Nah, 3 ini ada 2, berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Nah, karena tumbuhan kedelai berbiji tertutup, maka kuncinya adalah 3B. Dari 3B, kita bagian ujungnya kita lihat, yaitu pada nomor 4. Nah, kita menuju ke nomor 4 sekarang. 4A dan 4B. 4A berkeping 1, 4B berkeping 2. Nah, karena tumbuhan kedelai berkeping 2, maka kita lanjut ke 4B. Nah, 4B bermuara pada nomor 5. Dan terakhir kita menuju ke nomor 5, ada 2 pilihan, berbunga kupu-kupu dan berbunga terompet. Nah, karena kedelai adalah berbunga kupu-kupu, maka kedelai adalah 5A. Jadi, kunci determinasi dari tanaman kedelai adalah 1B, 3B, 4B, dan 5A.
Nah, mudah kan anak-anakku semuanya? Ibu yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan soal-soal tentang kunci determinasi ini dengan baik. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini tentang pembuatan kunci determinasi dari sebuah kunci dikotom. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tentunya dalam materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.